Halo teman-teman, di video kali ini gue akan bahas 3 saham enter value dengan potensi besar di 2025. Dan kebetulan 3 saham ini gue itu juga lagi punya di porto gue. Dan gue juga menilai bahwa 3 saham ini tuh masih layak dikoleksi sekarang di waktu video ini dibuat. Dan jika teman-teman pengen tahu apakah kedepannya gue bakal masih mengoleksi saham-saham ini, atau kira-kira kapan gue bakal ngejual saham-saham ini, bisa langsung ke supercuansaham.id. Di situ gue share perubahan porto gue secara langsung. Oke, sekarang let's get straight into the video. Jadi saham yang pertama itu adalah saham banking, NISP. Jadi case untuk NISP ini adalah kasanya yang meningkat drastis dan valuasinya masih sangat murah. Jadi sepertiga dari Bank BCA dan Bank Syariah Indonesia atau BRIS. Jadi sebelum kita bahas soal financialnya dan kita deep dive apa keunggulan kompetitifnya, gue akan jelasin company brief secara singkat ya. Jadi NISP ini udah ada dari tahun 1941 dan kemudian diakuisisi oleh OCBC Singapura melalui tender offer pada tahun 2005. Jadi OCBC ini melayani nasabah melalui berbagai channel ya. Yang pertama, dia itu udah punya 207 kantor cabang di seluruh Indonesia. Dan dia sudah punya sekitar 530 ATM di seluruh Indonesia. Dan ada juga jaringan-jaringan ATM-nya di Malaysia dan Singapura sejumlah sekitar 580. Dan untuk electronic channel-nya, OCBC ini punya OCBC Mobile. Dia juga punya internet banking dan OCBC Business Web. Dan yang terakhir OCBC Business Mobile. Jadi cukup lengkap juga electronic channel-nya. Jadi OCBC ini termasuk mid-size bank lah ya dari profil yang gue udah jelasin tadi. Market cap-nya sendiri itu cuman sekitar 30 triliun. Jadi ini bukan bank yang kecil banget, tapi juga bukan bank yang gede banget. Jadi sekitar mid-size lah, mungkin agak kecil dikit. Dan kalau dibanding dengan market cap-nya Bank BCA, di mana sekarang itu ya sekitar 1.200 triliun, market cap dari OCBC ini masih sangat kecil, masih sekitar 2,5% sampai 3%-nya dari market cap Bank BCA. Dan untuk labanya sendiri jalan 9 bulan tahun 2024, labanya itu 3,82 triliun. Jadi versus laba Bank BCA di periode yang sama itu 41 triliun. Jadi laba dari OCBC ini tuh udah sekitar 9% dari laba Bank BCA. Sedangkan dari segi market cap itu cuma 2,5% sampai 3% tergantung harganya saat itu kapan. Jadi gapnya ini lumayan jauh antara fundamental dan price-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di table ini bahwa net income dari Bank NISP itu naik terus ya dari 2020. Di 2020 net income atau labanya itu cuma 2,1 triliun. Dan di 2023 itu naik ke 4 triliun. Jadi naiknya itu 2 kali lipat hanya dalam 3 tahun. Sedangkan untuk jalan 9 bulan tahun 2024 itu labanya sudah 3,82 triliun. Jadi bisa dipastikan laba tahun 2024 kalau ntar laporannya sudah keluar itu pastinya udah jauh di atas laba waktu tahun 2023 juga. Gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini revenue-nya itu juga naik ya, meskipun tidak sekencang kenaikan laba atau net income-nya. Dan hal yang gua suka di sini itu teman-teman revenue dari Bank OCBC NISP ini di tahun 2021 itu mengalami penurunan dari 2020. Tapi labanya itu masih naik di periode itu. Artinya apa? Artinya ini itu omset perusahaan waktu itu lagi berkurang, tapi perusahaan ini cukup jago dalam melakukan efisiensi atau pemotongan cost hingga labanya masih bisa naik dan menghasilkan shareholder value yang bagus gitu. Jadi biasanya kalau perusahaan itu ada masa-masa di mana labanya turun tapi di mana omsetnya turun tapi labanya masih naik, itu gue biasanya suka ya. Karena ini pertanda bahwa perusahaan itu bisa melakukan efisiensi dengan baik dikala mungkin kondisi ekonomi yang kurang. Dan yang jadi main driver dari kenaikan laba NISP itu adalah pertumbuhan kasanya ya. Jadi teman-teman bisa lihat kasa rasio dari tahun 2020 sampai sekarang itu naiknya cukup lumayan. Dan secara jumlah sendiri di tahun 2020 kasanya itu 67 triliun. Dan sekarang jalan 9 bulan 2024 kasanya itu 100 triliun lebih. Jadi kasa rasio ini tuh semakin membaik dengan ruang untuk improvement yang sangat luas. Kasa atau dana murah itu adalah instrumen tabungan atau giro.
Disebut dana murah karena biasanya bank itu tidak memberikan bunga kepada nasabah yang menabung atau menyimpan dana di bank itu. Jadi CASA ratio itu penting supaya bank itu bisa lebih efisien dan bisa lebih cuan. Jadi semakin tinggi itu semakin bagus ya teman-teman. Dan buat ningkatin CASA ini, NISP itu banyak banget inisiatif yang bank lain itu nggak lakuin. Dan ini kita udah research ya. Jadi yang pertama itu mereka ada ruang menyala. Jadi ini tuh buat ningkatin literasi keuangan. Jadi acaranya itu adalah online dan offline. Dan ada financial fitness gym juga. Dan event-event nyala festival yang ngundang banyak pembicara. Dan mereka dari sini itu bisa acquire banyak nasabah baru ternyata. Karena ini tuh reflected di laporan keuangannya. Dan from the corporate side, mereka itu juga launch nyala bisnis untuk UMKM di 2023 dan OCBC Business App untuk big corporation. Dan jumlah transaksi OCBC melalui e-channel itu mengalami pertumbuhan juga sebesar 46% year on year. Dengan pengguna internet banking dan OCBC mobile itu meningkat sebesar 26% year on year. Sedangkan untuk nasabah corporate itu pengguna meningkat sebesar 20% year on year dan transaksinya itu meningkat sebesar 60%. Jadi mungkin kalau next time teman-teman jalan-jalan ke mall dan teman-teman lihat gerai-gerai OCBC yang mungkin nggak jelas lah seperti financial fitness gym, itu ternyata ada tujuannya guys, yaitu meningkatkan kasa dan transaksi. Dan ternyata resultnya itu bagus teman-teman. Dan kalau kita lihat yang namanya non-performing loan atau jumlah loan yang tidak bisa dibayarkan atau kredit macet lah istilahnya ya, NISP ini tuh juga angkanya bagus ya, jadi di bawah industri average. Bisa dilihat ini di tahun 2022 itu dia lumayan dekat ya dengan industri average, tapi habis itu lumayan turun lagi gitu. Contohnya 9 bulan jalan 2024 NPL dari NISP itu cuma 1,8%. Jadi jumlah kredit macet itu cuma 1,8%. Jadi angkanya itu kecil banget teman-teman ya. Walaupun NISP ini juga banyak disburse loan mereka ke corporate, tapi ini tuh masih tertinggal dari incumbents besar seperti BCA dan Mandiri. Jadi room to improvement itu masih lumayan banyak. NISP ini juga nggak mungkin bisa compete di MSME yang udah digarap sama BRI ya. Tapi mereka punya room for improvement di consumer loan yang share-nya itu juga meningkat. Consumer loan ini tuh juga bisa di cross-sell di aplikasi nyala mereka yang targeting millennials on retail banking yang pasti butuh KPR dan kredit kendaraan. Selain ini tipe kredit punya yield lebih tinggi daripada working capital dan investment loan. Ditambah akuisisi dari Commonwealth Bank yang bakal nambah revenue stream baru dari wealth management service dan consumer lending-nya. Dan sekarang kita ngomongin soal valuasi. NISP ini valuasinya itu sangat murah ya. Dari price to earning ratio itu yang paling murah di antara 4 bank lainnya ya. Kita bisa lihat angkanya di 5,97, PBV-nya juga murah di 0,77. Jadi ini bisa dibilang NISP itu sepertiga lebih murah dari Bank BCA dan Bank Syariah Indonesia atau BRIS. Tapi dengan valuasi yang murah ini, growth-nya itu nggak kalah dengan bank lain. Ini kita bisa lihat net income CAGR-nya itu di 24,9% ya. Artinya tiap tahun laba dari Bank NISP itu naik on average sekitar hampir 25% ya. Dan ini tuh udah lebih tinggi dari Bank BCA dan lebih tinggi dari CIMB Niaga juga. Dan loan-nya itu bertumbuh sekitar 10%. Angka ini juga lumayan bagus. Memang kalau kita lihat Bank Permata dan Bank Syariah Indonesia net income CAGR-nya ini naiknya itu lebih banyak ya. Tapi balik lagi valuasi mereka kan juga jauh lebih mahal dari NISP. Jadi to summarize, dengan kasa yang meningkat drastis dan valuasi yang masih sangat murah, saham NISP ini menurut gua masih sangat layak untuk dikoleksi. Yuk sekarang kita ke saham yang kedua. Saham yang kedua adalah AADI. Yap, bener. AADI yang kemarin baru IPO dan sempat rame banget di pasar saham. Jadi mungkin sebelum gua jelasin lebih lanjut, gua akan kasih company briefnya dulu ya. Jadi Adaro Andalan Indonesia itu adalah salah satu dari business unit dari Adaro yang sangat profitable. Atau bisa dibilang paling profitable sih ya. Jadi dia itu mengoperate thermal coal mining ya. Dengan total coal resources itu sebesar 4,1 miliar ton. 4,1 miliar ton ya. Jadi ini itu sekitar 13% dari semua produksi batubara di Indonesia. Dan dia itu mengoperasikan 7 plant ya. Dan 6-nya itu terlokasi di Kalimantan.
Jadi AADI ini tuh benar-benar penghasil cash ya. Teman-teman bisa kita lihat bahwa labanya di tahun 2022 itu 3,37 triliun rupiah. Dan omsetnya itu sebesar 120 triliun rupiah. Ini memang waktu harga batu bara itu lagi tinggi-tingginya ya, karena ada perang Rusia dan Ukraine yang menyebabkan harga komoditas di seluruh dunia itu melonjak. Tapi sekarang begitu harga batu bara udah dinormalisasi, ya otomatis memang omset dan labanya itu menurun. Tapi valuasi dari ADI ini tuh masih murah banget. Dan teman-teman bisa lihat di chart ini, itu adalah harga batu bara. Memang diprediksi di tahun 2025, harga batu bara itu bakal stagnan ya, atau malah bisa turun sedikit. Tapi balik lagi, penurunan harga coal yang cuman sedikit ini, itu eh, masih sangat menarik ya. Membuat batu bara masih sangat menarik. Karena balik lagi, valuasi dari ADI ini tuh masih sangat murah. Dan ini akan kita bahas sebentar lagi ya. Dan memang kalau teman-teman lihat chart ini, jadi ini adalah change in coal consumption. Memang penggunaan coal di seluruh dunia itu diprediksi akan menurun. Tapi masih ada demand yang cukup kuat dari negara seperti India contohnya ya. Dan menurut gua, coal ini belum pantas dibilang sunset bisnis lah istilahnya. Walaupun AAD ini kemarin sempat naik ke 11 ribuan setelah IPO, tapi harganya sekarang di waktu video ini dibuat itu turun lagi ke 7 ribuan. Dan ini tuh hanya naik sekitar 38% dari harga IPO. Jadi ini menurut saya masih ngebuat AAD ini cukup menarik di harga yang sekarang ini. Dan di sini bisa kita lihat kalau dibandingin dengan perusahaan batu bara lainnya, produksi batu bara ADI itu paling banyak ya teman-teman. Tapi valuasinya itu masih yang paling murah. Jadi di angka 2,12. Ini tuh kecil banget ya price to earning ratio-nya. Jadi kesimpulannya, dengan valuasi dari ADI yang masih sangat-sangat murah ini, dan dunia yang masih membutuhkan batu bara, sahamnya ini itu masih sangat menarik dan layak untuk dikoleksi. Oke, sekarang kita ke saham yang ketiga. Jadi saham yang ketiga itu adalah Bayu atau Bayu Buana. Jadi winning case-nya di sini itu akan semakin banyak orang travel. Dan valuasi yang murah dan kas yang banyak. Dan seperti biasa sebelum kita deep dive into key financials dan competitive advantage dari perusahaan, kita akan jelasin company brief secara singkat ya. Jadi Bayu Buana itu adalah perusahaan tour and travel yang didirikan di tahun 1972. Untuk sekarang, perusahaan punya lebih dari 550 pegawai yang tersebar di 23 cabang di Indonesia. Perusahaan merupakan travel agent pertama yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta di tahun 1989. Jadi ini udah cukup lama melantai di Bursa Efek ya teman-teman. Jadi saham ini tuh menarik kenapa? Karena jumlah, ini kita teman-teman bisa lihat jumlah wisatawan nasional yang pergi liburan ke luar negeri itu bisa kita lihat itu gambarnya semakin meningkat ya. Nah ini kemarin bisa kita lihat ada lonjakan yang cukup drastis juga karena memang COVID-19 ya waktu itu dan sekarang ini naik terus dari sejak puncak COVID-19. Nah ini kita bisa lihat juga destinasi dari perjalanan dari wisatawan nasional itu paling populer di Malaysia ya, yang kedua di Arab Saudi, ketiga di Singapura ya. Ya ini cukup bisa diprediksi lah sebenarnya. Dan ini tuh bisa direfleksikan di laporan keuangan Bayu ya. Kita bisa lihat laporan keuangannya itu labanya cukup sedikit ya di tahun 2020 dan 2021 waktu COVID-19 lagi gila-gilanya. Tapi sejak 2022 laba dari perusahaan itu terus meningkat ya. Dari 42 miliar di tahun 2022 sampai sekarang baru jalan 9 bulan di tahun 2024 labanya itu sudah 76 miliar. Artinya kalau di annualize mungkin labanya akan menjadi 100 miliar lebih. Dan yang paling menarik dari Bayu Buana yang nggak banyak ada di saham lain itu adalah jumlah cash-nya yang luar biasa banyak. Teman-teman bisa lihat ini pertumbuhan cash Bayu Buana dari 2020 sampai sekarang ya. Jadi 9 bulan jalan 2024 cash-nya itu 608 miliar rupiah. Dan jumlah ini ternyata lebih tinggi dari market cap dari Bayu Buana sendiri di 482 miliar. Ini tuh benar-benar gila banget ya. Dan sebelum kita balik lagi bahas soal kas ini, kita akan bahas sesuatu fakta yang cukup menarik juga ya.
Jadi Bayu ini ternyata ada investment di CFC, yaitu gerai fried chicken ya yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan total dari kepemilikan saham CFC itu sebesar 8,9%. Jadi PT Bayu Buana Tbk itu memiliki 8,9% dari saham CFC. Dan mungkin teman-teman bisa prediksi ya, ini tuh ternyata investasi yang cukup jelek. Jadi total modal yang PT Bayu Buana ini naruh di saham CFC itu sebesar 50 miliaran. Dan sekarang nilainya itu ditafsir sekitar 21 miliar. Artinya, company ini udah rugi sekitar 29 miliar dari investasi di CFC. Dan ini terefleksi di laporan keuangannya. Dan kalau kita lihat CFC ya, dan gua juga udah lupa kapan gua terakhir makan di CFC ya. Kita lihat di websitenya aja, ini menunya itu terlihat sangat tidak menarik ya. Ya, gimana apa perusahaannya ini mau maju ya kalau modelannya seperti ini. Dan kalau teman-teman bisa lihat di laporan keuangan, investasi di CFC ini tuh udah investasi lama ya. Dan PT Bayu Buana ini tuh sudah nggak melakukan apa-apa lagi. Tidak menambah posisi atau tidak menjual posisi. Dan bisa dibilang mungkin analoginya ini seperti kita investor saham retail yang udah nyangkut di satu saham terus ya udah kita biarin aja. Karena ya memang jumlahnya sedikit. Kalau memang dibandingkan dengan total cash yang PT Bayu Buana punya. Jadi mungkin ada 3 senario ya kenapa cash dari Bayu Buana ini tuh banyak banget. Yang pertama tentunya kita baru bahas barusan ya. Bayu takut pakai cashnya untuk investasi atau reinvestasi lagi karena ntar bisa kejadian seperti CFC ini. Di mana mereka mengalami kerugian yang cukup lumayan. Dan atau senario yang kedua, mereka itu simply nggak tahu gimana pakai cashnya atau cashnya ini dibuat apa. Karena kan memang mungkin bisnis tour and travel ini tuh ada batasannya ya. Ada mungkin batasan di mana mereka tuh udah cukup gede dan mereka nggak perlu semakin meng-expand perusahaannya. Yang ada malah mereka mungkin bisa rugi lebih banyak. Atau hal yang ketiga, ini yang sebenarnya mungkin para investor itu harapin, Bayu mempunyai plan yang besar yang mungkin kita nggak tahu lagi. Contohnya, misal seperti membeli suatu website OTA atau online travel agency ya. Misalnya seperti Traveloka lah atau apa yang mungkin yang lebih kecil ya. Kira-kira seperti itu. Either way, apapun senarionya, harga saham dari Bayu Buana itu sangat murah. Karena balik lagi seperti yang gue sempat jelasin tadi, cash yang dipunyai Bayu Buana itu lebih tinggi dari market cap perusahaan. Jadi analogi simpelnya itu seperti kalau teman-teman beli lemonade stand ya. Teman-teman beli bisnis lemonade stand seharga 10 juta, tapi di dalam kasir lemonade stand itu ada cash sebesar 11 juta. Ya ini kan no-brainer kan, teman-teman pasti akan langsung beli lemonade stand itu. Ya, jadi kira-kira teman-teman seperti itu ya, 3 saham pilihan gue untuk tahun 2025. Dan kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang porto saham gue secara detail ya, karena memang gue punyanya lebih dari 3 saham ini ya, dan kira-kira kapan gue bakal nggak koleksi lagi saham-saham ini atau kapan gue bakal ngejual secara real time, bisa ke supercuansaham.id. Di situ gue share full secara transparan dan return gue juga mengalahkan IHSG jauh ya. Oke, jadi thank you guys for watching. Jangan lupa share video ini kalau teman-teman suka. Jangan lupa subscribe juga dan hit the notification bell. And see you next time. Bye.